teman-teman, selamat datang di meja diskusi aplikasi dan infrastruktur IT BCA. Apa kabar nih teman-teman semua? Nah, sesuai judulnya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan perwakilan dari tim aplikasi dan infrastruktur IT BCA. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada baiknya kita berkenalan dulu dong. Nah, dari aplikasi ada 3 perwakilan, yaitu ada Ari, Erlita, dan Reno. Halo semua, dadah-dadah dulu dong. Hai, halo. Halo. Nah, dari sisi infrastruktur, ada 3 perwakilan juga nih, yaitu Kristal, Sarah, dan Gilang. Halo teman-teman. Halo. Nah, itu dia ya teman-teman yang akan meramaikan meja diskusi kita hari ini. Nah, mungkin kita langsung aja nih, kita mulai nanya-nanya nih ya. Nah, pertanyaan pertama, kalian lebih suka WFH atau WFO? Gua pribadi lebih suka WFH. Karena apa? Karena WFH itu pertama hemat waktu. Hemat waktunya apa? Karena gua kan rumahnya di BSD. Sedangkan kalau ke Menara BCA itu pergi butuh 1,5 jam, pulang butuh 1,5-2 jam, which is itu 3 jam. Jadi kalau WFH itu ngekat waktu di situ. Jadi gue bisa lebih aktivitas lebih banyak di WFH. Jadi kayak mau pulang itu tinggal balik badan, itu udah kamar tuh gitu. Jadi lebih enak WFH dan lebih quality time ke keluarga lebih banyak kalau WFH. Gitu sih. Yang lain gimana nih? Cerita dong. Erlita mungkin gimana nih? Berhubung aku kaum rebahan, jadi lebih suka WFH karena bisa bangun mepet langsung kerja gitu. Begitu sih. Berarti nggak mandi juga nih? Mandi. Mandinya kalau mau makan siang. Begitulah. Sebuah pengakuan. Kalau aku malah kayaknya beda sendiri, aku lebih sukanya WFO sih. Karena aku lebih demen ketemu orang banyak gitu kan. Jadi lebih seru aja kalau ketemu teman-teman di kantor, terus lingkungan kerjanya juga mendukung kalau di kantor. Kalau di rumah kan kadang kita koneksinya suka bermasalah, segala macam gitu kan. Mungkin Kristal mau cerita? Lebih seneng WFH sih. Cuman kadang pekerjaan gue menuntut gue harus WFO, jadi gue berubah pikiran jadi WFO jadinya. Karena di infrastruktur data center, kalau bisa sih lebih sering onsite sih kayak gitu. Tapi gue mau WFH, gue WFO tetap mandi sih gue. Gak mungkin gak mandi. Sarah gimana nih Sarah? Mandi nggak? Nah, ini kayaknya WFO pilihannya mandi apa enggak ya jadinya, bukan jadi malah WFO ya. Jadi mandi apa enggak nih? Balik lagi. WFH atau WFO? Gimana nih Sarah? Kalau aku sih milih WFH ya. Mungkin kayak Mas Kristal juga bener tuh kan, kalau kayak infrastruktur mungkin kebanyakan ke data center gitu, perlu masukin barang ke data center, jadi mesti tetap ke kantor. Tapi menurut aku kalau pekerjaannya masih bisa dikerjain di rumah, selama nggak harus kita ke data center, kita masih bisa kerjain di rumah, dan itu mungkin menghemat waktu ya. Gilang gimana nih Gilang? Gue lebih suka WFH. Karena bagi gue, dengan WFH gue merasa gue lebih produktif, yang pertama. Yang kedua, kualitas work-life balance gue makin bagus karena selain gue bekerja, gue bisa melakukan hal yang lain. Misalkan hobi, olahraga, atau sesuatu skill yang bahkan gue belum bisa sama sekali, itu gue bisa pelajarin. Contohnya, masak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya deh ya. Pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya dong ke teman-teman, gimana sih kalian menjaga work-life balance? Coba nih, aku mau buka nih pertanyaannya ke semuanya. Ayo siapa dulu yang mau jawab? Kita tiap pulang kantor ada Asia Runners ya, Ren ya? Iya. Bisa lari di GBK waktu itu ya, setiap pulang kantor. Nah, cuma bedanya ya sekarang ya lari sendiri aja di komplek. Pagi juga masih sempet. Dulu kalau mau lari pagi karena harus ke kantor jam 5 harus bangun. Sekarang jam 7 bangun masih sempat lari 30 menit. Pulang habis kerja juga karena nggak ada perjalanan pulang jadi bisa sempat juga lari. Sama yang paling penting tuh work life balance di WFH ini lebih sering ketemu keluarga sih gitu. Lebih sering ketemu keluarga. Mantap. Mungkin aku nggak kayak Kak Ari sama Reno tuh yang lari. Mungkin lari dari kenyataan ya. Tapi kalau kayak nonton gitu ya
work balance sih paling nonton. Kalau dulu tuh seringnya mungkin kalau WFO ya, misalnya lagi di kantor dulu nggak corona ya, itu pulang mungkin bisa pesen tiket nontonnya malam gitu kan ya. Tapi besok tuh mesti libur nih karena kalau besoknya kerja lagi susah juga nih. Nah kalau sekarang nih kan enak nih, udah nggak misalnya kerja di rumah, bisa work balance-nya tuh enaknya habis kerja ya udah kita nggak perlu macet-macetan di Jakarta, kita bisa langsung hidupin TV, bisa nonton. Banyak banget nih cara-cara untuk tetap memajukan work-life balance. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau tanya mengenai pekerjaan nih. Aku mau tanya dong dari masing-masing tim nih, dari tim aplikasi dan tim infra. Sebenarnya kesehariannya tuh kerjaannya ngapain aja sih? Aku mau coba tanya ke tim infra dulu deh. Coba gimana nih? Ada yang mau ceritain nggak? Kerjaan gue sehari-hari kayak gimana sih? Ya, gue tuh sekarang kerja di bagian infrastruktur data center. Jadi, kerjaan gue sehari-hari berhubungan banget sama data center, khususnya hardware, terus komponen pendukung data center, semuanya kayak terkait sama data center. Jadi, sehari-hari ya gue banyak berkomunikasi sama teman-teman dari sisi infrastruktur, khususnya Gilang dari tim network, terus ada teman-teman dari tim sistem, ada juga dari teman-teman dari tim Windows dan semuanya gitu. Dari Sarno sama Gilang gimana lah? Gue sekarang berada di tim network data center, jadi lebih secara garis besar gue lebih correlate ke networkingnya BCA. Selain itu juga security. Dengan gue bekerja di network data center, hampir semua berkomunikasi dengan tim gue, apapun itu. Jadi misalkan seperti open port atau troubleshoot kalau ada problem. Dan yang paling baru ini berkaitan dengan infrastruktur WFH. Bagaimana user-user di BCA itu bisa bekerja dari rumah tanpa ada masalah. Nah itu tuh biasanya pekerjaan kita. Kalau aku sih sekarang kan kebetulan sebelum barangnya di server nih, tapi sekarang itu kita lagi menuju ke cloud dan platform. Jadi mulai pakai kontainer nih sama pakai cloud. Jadi mungkin dulu kalau physical gitu kan kita kebanyakan ke data center nih. Nah sekarang itu karena kita udah menuju ke cloud dan platform, kita mulai banyak tes-tes feature-feature karena teknologi infra itu udah mulai menuju ke arah kontainer dan cloud-nya ini. Oke, menarik banget nih. Coba deh, kalau dari tim aplikasi gimana? Ayo siapa dulu nih yang mau cerita nih? Aku dulu deh, gue cerita. Ya. Ini teman-teman infra keren-keren loh ya. Dia semua orang-orang data center itu masuk orang daerah-daerah yang sulit kita akses. Nah, tempat kita malah kebalikannya nih. Kalau di aplikasi itu kita, kalau aku apalagi, namanya orang IT pasti coding ya. Codingnya tapi aku cuma butuh 2 keyboard dong, si Ctrl C dan Ctrl V doang, bikin program. Terus sama paling meeting project sih. Kayaknya baru beberapa jam ya hari kita meeting ya. Iya, betul. Kalau Reno itu kan channel ya kita bilangnya ya. Dia dari Klik BCA Bisnis ya Ren ya? Iya, betul. Ya, Klik BCA Bisnis. Nah, sama Reno, kalau dari gua sama kayak Reno, coding juga. Cuma kalau Reno kan ada tampilannya tuh Klik BCA Bisnis, ada tampilannya. Kalau gua lebih mengawang-awang, jadi gua bikin service. Service itu mengkoneksi antara aplikasinya Reno, contohnya Klik BCA Bisnis ke backend sistem kita tuh ke IDS ya, ke ILS ya. Nah itu yang mengkoneksikan adalah service. Nah itu di tim gua yang bikin. Kalau aku tuh sama sih, sama kayak Kak Ari sama Kak Reno, nggak jauh beda, kita sama aja coding, Ctrl C, Ctrl T, tapi kalau aku kan di mainframe nih, udah Alt EC, Alt EP gitu kalau di mainframe. Oke. Beda. Yang penting konsepnya sama. Iya sama, bikin aplikasi coding gitu kan. Ya support, kalau misalnya ada user yang komplain, ini kenapa ya disupport aja sambil berdoa begitu. Berarti kesimpulannya kalian ini merupakan tim yang sabar ya, menerima komplain dari tadi mendengar satu komplain. tim yang hati down kayaknya nih. Oke, menarik banget. Nggak hanya komplain, kita juga sering dapat pujian.
Iya. Wih, Gue malah lebih keren lagi sih. Jadi berupa nominal ya, 2M ya biasanya gue di. Buset. Makasih, Mans. Makasih. 2M. 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 Makasih Mas Gila. Makasih, Mas. Hal apa sih yang paling penting yang wajib kita miliki supaya bisa cepat berkembang di BCA ini? Oke, gue bantu jawab deh. Pertama nih ya. Gue jawab pertama nih. Nah, apa yang harus dimiliki di BCA? Pertama adalah kemauan untuk belajar. Karena apa? Karena IT itu kan berkembang terus ya. Mau aplikasi, mau infrastruktur, itu semua berkembang terus dan cepat banget perkembangannya. Jadi kita harus punya kemauan untuk belajar terus. Jadi perubahan-perubahan di IT BCA itu banyak banget. Kita harus keep up itu. Jadi kemauan untuk belajar itu sih. Teamwork mungkin juga ngacu ke tata nilai BCA juga ya. Kita harus punya kemampuan buat teamwork sesama tim, nggak cuma internal BCA aja, tapi juga internal antar divisi, juga internal IT-nya sendiri gitu. Mungkin gue agak sedikit nambahin, karena kita ini kan di bagian IT ya. Nah, image-nya orang IT itu kan yang pendiam, susah berkomunikasi, ya susah sosialisasi. Jadi menurut gue salah satu hal yang harus dimiliki itu mungkin kemampuan komunikasi kali ya. Jadi dengan kemampuan komunikasi kita yang baik, teamwork-nya nanti lebih jalan lagi, dan dengan teamwork yang oke, menurut gue tujuan kita untuk menjadi nomor 1 di dunia itu akan lebih cepat tercapai. Tujuan Bagus, hidup. selamat lu 2M. Nah, coba ayo kita denger nih. Reno mau ngomong apa nih, Reno? Semua ayo poin loh. Nambahin coba nih. kali ya. Nah, paling kalau menurut aku yang paling penting itu ya tadi segala jenis soft skill gitu ya. Mungkin orang lihat, oh IT berarti harus bener bisa, kemampuan teknisnya hebat nih, harus jago dalam kondisi IT-nya, mesti kayak gimana, ngoding-ngodingnya mesti jago. Tapi ternyata dari teman-teman kita yang udah terjun langsung, itu nggak, menurut dia tuh yang paling penting untuk berkembang itu adalah soft skill-nya sih. Kayak tadi kemampuan bicara, kayak tadi kemampuan untuk belajar, komunikasi, tadi negosiasi. Menurutku itu yang paling penting dari semuanya sih. Kalau untuk masalah kemampuan teknikal, harusnya itu ya selama kita mau belajar, itu pasti bisa kok. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau tanya, hal baru apa sih yang kamu dapatkan setelah bergabung dengan IT BCA? Gue di BCA baru 5 tahun di sini. Satu hal yang menurut gue baru gue dapetin di BCA adalah lingkungan kerja yang sangat mendukung menurut gue. Jadi di BCA itu apapun disediakan. Kita mau ilmu apa, itu kita tinggal cari, atau senior-senior kita itu nggak sungkan untuk bantu dan nggak sombong. Nah, itu walaupun kita kerja di tempat yang IT yang benar-benar hubungannya ngomongnya sama komputer terus, tapi ternyata lingkungan itu ngajarin kita banyak banget. Kayak contohnya kemampuan kita komunikasi, kayak tadi antar tim, bahkan bukan ke tim kecil kita sendiri, tapi benar-benar cross divisi. Jadi nggak harus sampai ke IT doang gitu. Kalau dari aku ya, Boleh, coba boleh. Tadi aku mau nambahin dikit dari yang kayak Reno bilang sih. Sebenarnya kalau aku yang dapat itu kayak time management ya. Di sini tuh kan kita ada project gitu ya. Jadi kita harus lihat nih projectnya, kerjaannya berapa lama, ini bisa berapa lama gitu. Terus misalnya pengadaan bisa lama ya. Pesan ini, pesan itu. Udah itu kita harus atur time managementnya. Dari sini sih aku belajar planning gitu kayak time management. Bahkan sempat ada dapat kayak belajar soft skill kayak COP gitu ya. COP gitu pernah diajarin tentang finansial malah. Padahal kan sebenarnya kan kalau dari kerjaan gitu ya, ngapain sih kita ngurusin finansial gitu ya? Kita kan kerjaannya di IT gitu. Padahal sebenarnya itu gaji kita juga harus diurus sebenarnya gitu kan, biar tahu nih uangnya keluar kemana gitu ya. Benar, jadi nggak hanya kerjaan, tapi juga dari sisi kehidupan kita, soft skill-nya tadi itu juga BCA bisa bantu untuk meningkatkan gitu ya. Yang lain gimana nih? Erlita gimana? Aku di BCA itu baru 3 tahun. Jadi itu mikirnya dulu tuh, aduh kerja di bank ya, berarti aku harus pinter coding nih, apalagi IT. Harus ini nih, apalagi udah lupa kan zaman kuliah gitu, codingnya kayak apa gitu. Tiba-tiba masuk des itu mainframe, apalagi itu kan.
Nah, aku di situ coba slow dulu deh, apa kita kerjain, kita telan dulu aja, telan gitu. Terus tiba-tiba waktu training itu baru tahu, oh ternyata kayak gini loh, nggak usah malu-malu nanya. Ternyata kita diarahin, oh ini loh mainframe, di BCA itu ada mainframe, ada open system, infranya tuh kayak gini gitu. Terus lama-lama tuh kayak, oh slow aja nih. Ternyata banyak yang bantuin, nggak usah terlalu nervous, nanti gimana ya, aduh nggak usah terlalu minder, aduh aku nggak bisa coding, nanti lolos enggak nih, pikirannya udah kayak gitu kan, udah kayak nanti nggak lolos terus kerja di mana gitu kan, nggak slow lah pokoknya. Setelah masuk training itu, wih ternyata nih kita belajar dulu, kita diarahin, kita kenalan gitu kan, kita ngerti hal baru, ternyata nggak serumit yang aku bayangin. Bener-bener nggak dilepas sono kerja gitu, nggak sih ternyata. Mantap buat IT BCA. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau tanya dong, kesempatan apa sih yang pernah diberikan oleh BCA yang paling memorable untuk kalian? Kesempatan apa yang paling memorable? Ini bukan soal kerjaan, tapi berhubungan dengan kita di IT. Masih pada ingat kan ya? Setiap tahun sebelum WFH ini kita adain gathering. Nah, kesempatan yang paling memorable adalah pada waktu itu diberi kesempatan untuk isi satu acara. Nah, dari acara itu, gathering berikutnya dipercaya untuk jadi MC. Yang paling memorable adalah ngisi stand up comedy, tapi di acara perpisahan pimpinan IT kita. Ya, bisa bayangin ya, stand up, gue disuruh stand up comedy, tapi di acara perpisahan. Kebetulan kalau aku dapat kesempatan tuh training kebetulan. Nggak sombong nih ya, keluar negeri sebenarnya. Nggak sombong. Nggak, kebetulan dikasih kesempatan, kebetulan belajar. Ya itu sama kayak membantu pekerjaan sih. Jadi kan kita lagi ngembangin cloud, kebetulan disuruh ikut training tentang cloud, ada produk cloud gitu. Tapi kebetulan tuh di Indonesia belum ada, jadi cuma ada kelasnya di luar negeri. Jadi BCA itu ngasih kesempatan buat aku tuh bisa keluar negeri. Kapan lagi lo bisa keluar negeri nih? Sekalian belajar sebenarnya, sekalian jalan-jalan juga gitu. Terima kasih BCA. Yes. Mantap. Oh, aku pernah sih selain ya lumayan jauh di Surabaya waktu itu. Waktu masih di dinas sebulan sih. Nah, itu lumayan untuk nambah jalan-jalan. Thank you teman-teman, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kalian, work environment di BCA tuh udah ideal belum sih? Kalau overall sih di IT sih suasana kerjanya sih oke sih. Jadi kita juga sekarang sih umur gap antara junior sama seniornya kan nggak terlalu jauh tuh, masih deket-deket sih, kira-kira mungkin 3-4 tahun sih, jadi masih oke. Terus juga anak-anak yang muda-muda sekarang yang baru masuk juga sebenarnya orangnya juga asik-asik gitu. Jadi secara lingkungan sih kita environment sih oke aja. Mungkin kalau dari sisi teman, lingkungan kerja, itu menurut aku udah best sih. Udah, maksudnya junior sama senior itu udah kayak teman lah gitu. Kadang kita sama biro aja, sama atasan sendiri, udah kayak akrab gitu, udah ngobrolnya, ya masih sopan sih, masih manggil Pak, nggak mungkin ya bro gitu juga ya. Tapi kita kan udah kayak nggak ada kesenjangan antara jabatan gitu. Enaknya sih itu sebenarnya work environment-nya menurut aku udah best. Kalau dari aku yang ngerasain itu udah nyaman, idealnya itu udah nyaman, udah cocok gitu kan. Kayak contohnya nih, kita sama bos sendiri atau yang di tim lain gitu, ngomongin diskon juga nyambung-nyambung aja, ngomongin sekarang nge-games apa juga nyambung-nyambung aja gitu. Nggak harus tentang kerjaan, nggak harus tentang yang kaku-kaku lu ngerjain apa sih gitu kan, enggak. Kita pasti ngomongin, makan apa, ada diskon apa, kayak gitu. Menurutku lingkungan itu bener-bener yang kayak sangat cocok lah kalau kita untuk jadikan ini kayak rumah kedua lah istilahnya, karena kita kan lebih banyak menghabiskan waktu di sini gitu kan. Nah itu kita nggak ada kerasa kayak aduh ke kantor lagi, mungkin ada beberapa ya kayak Senin pagi gitu-gitu. Tapi ketika kita udah sampai kantor itu tuh bener-bener kita bukan kayak lagi serius harus bekerja atau kita harus yang kayak nggak ada ngomong sama sekali sama orang gitu kan. Kita justru bener-bener di sini kayak ya kita ketemu teman, kita ngobrol, kita kerja bareng. Jadi bener-bener ideal itu benar-benar nggak ada tekanan sama sekali yang kita harus kayak kerja atau kayak semua pada serius dengan komputernya masing-masing. Aku
aku mau tanya, fasilitas atau sarana apa aja sih yang ada di BCA yang dapat menunjang produktivitas dalam bekerja? Setiap pekerjaan kita pasti didukung nih sarana sama fasilitas ini sama BCA ya. Nah, kalau sendiri apa nih? Dari awal masuk BCA misalnya kita dikasih pembelajaran, itu fasilitas pertama. Kita dikasih program training, e-learning gitu-gitu. Ternyata kita dapat asuransi dari BCA. Nah, BCA ini memberikan asuransi buat kita ini buat kesehatan. Jadi kayak aku nih yang pakai kacamata ya. Mungkin kayak yang lain nggak pakai kacamata nggak merasakan ya, tidak kelihatan kalau jauh. Nah, kalau saya nggak kelihatan nih kalau jauh nggak kelihatan ya. Nah, itu BCA juga memberikan fasilitas kacamata. Nah, itu sebenarnya benefit yang menurut aku tuh fasilitas kerja seperti komputer yang mumpuni lah buat kita digunakan ya untuk bekerja. Kan nggak mungkin kita kerja komputernya lemot, itu kan nggak mungkin. Pasti BCA ngasih yang fasilitas yang terbaik untuk karyawannya. Betul. Tidak hanya pekerjaan, tapi juga pribadinya gitu ya, kesehatannya, segala macam. Mantap banget nih. Yang lainnya ada yang mau nambahin? Kristal mungkin? Ya, gue nambahin sama semua. Boleh. Sebenarnya sih semua udah dijawab ya, kurang lebih sama Mas Arno ya. Mungkin kalau fasilitas tambahannya paling yang kemudahan sih yang gua kira sih. Kita kebagi ada di Wisma Asia, ada di Menara BCA. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Hal apa sih yang paling teman-teman syukuri dari pekerjaan kalian sekarang? Sangat bersyukur, apalagi sekarang kan lagi corona nih. Kita tuh kayak dijaga, diperhatiin kesehatannya, gitu kan. Sampai masuk kantor, dicek suhu, terus suruh ngisi asesmen itu kan. Ya jadi kayak dijaga kita itu benar-benar aman untuk ke kantor. Terus cerita lagi nih, kemarin kan saya nggak bisa mudik tuh, dari kampung kan nggak bisa mudik. Tapi tetap dapat uang mudik, sangat bersyukur. THR dapat, gaji nggak telat, Allah Akbar, terima kasih. BCA terima kasih. Sepertinya sudah diwakilkan ya. Apa? Sepertinya sudah diwakilkan nih semua nih. Diwakilkan semua. Iya, udah diwakilkan. Kayaknya udah langsung terima semuanya. Kita ke pertanyaan berikutnya deh ya. Nah, untuk closing nih teman-teman, aku mau minta dong pesan dari kalian semua untuk nantinya teman-teman yang mau bekerja di IT BCA. Ada masukan apa sih dari kalian? Mungkin untuk kali ini kita tanya satu-satu deh ya. Kita mulai dari Ari dulu. Silakan Ari. Ya, pesan untuk teman-teman yang mau gabung di IT BCA, jangan ragu pertama itu. Yang kedua, jangan takut karena tadi udah kita sampaikan, di sini kalian nggak sendirian, kita punya working environment yang sangat bagus. Dan yang ketiga, di sini adalah tempat untuk belajar dan berkembang. Itu pesan-pesan dari saya. Oke, dari Erlita gimana nih? Ya teman-teman, pesan dari aku sih untuk teman-teman yang mau gabung di IT BCA, yakin aja, positive thinking, kalian pasti bisa untuk menjalani serancangan seleksi dan kalian bisa bekerja di sini dengan damai. Jangan lupa minta restu sama orang tua ya. Thank you. Penting tuh minta restu orang tua. Nextnya dari Reno. Nah, untuk teman-teman yang mau join sama IT-nya BCA, pesanku sih cuma jangan minder, coba aja dulu. Di sini jangan takut kalau wah kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Jangan takut, di sini kita sama-sama belajar kok. Banyak sekali mentor-mentor di sini yang akan siap ngajarin kita dan ya ilmunya juga akan dapat banyak sih di sini. Itu sih paling. Oke. Dari Mas Kristal gimana? Buat teman-teman yang mau join ke BCA, jangan ragu. Di BCA itu perusahaan gede, jadi kalian kalau bisa join di sini tuh luar biasa banget. Di sini punya fasilitas yang sangat bagus, terus kalian juga akan dimanjakan sama teknologi yang canggih-canggih. Jadi kalau kalian mau belajar, mau berkembang, segera join sama BCA. Ditunggu. Nah, ditunggu ya teman-teman. Dari Sarah gimana nih? Buat teman-teman yang mau join di IT BCA, jangan ragu, langsung sekarang. Karena menurut aku working environment dan fasilitasnya semuanya sangat mendukung untuk pribadi dan untuk pekerjaan kita serta untuk perkembangan diri sendiri. Jangan lupa join sekarang. Oke, last but not least nih dari Gilang. Gimana nih Gilang? Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang mau masuk IT BCA? Halo teman-teman semuanya. Kalau kalian mencari tempat kerja yang mempunyai lingkungan kerja yang sangat nyaman, fasilitas yang sangat oke,
serta mendukung perkembangan diri kalian, segera join langsung ke BCA. Langsung aja, jangan ragu, langsung join ke BCA. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih. Bye. Thank you. Luar biasa. Ya. 2M. Jangan lupa Ditunggu join Join. IP BCA. Ditunggu. Semoga sesinya bermanfaat. Kam, Sampai kam, ketemu kam, di media diskusi selanjutnya. Thank you. Bye.